bisa diceritain hari ini? Harusnya kan schedule-nya kemarin ya, tapi akhirnya jadinya saat ini. Iya, Pak jadinya hari ini karena kemarin itu kan Pak Asep jadwal di sini ya, jadi diundur hari ini. Kalau gitu apa? Terlalu ngitungin ada beberapa, cuma salah satu itu sudah saya sekitar 15, cuman saya nggak terlalu menghitung. Cuman tadi pertanyaannya seputar itu apakah tadi seperti yang bilang, apakah Keke mengenal sama terlapor, apakah terlapor ini pernah memberi sesuatu. Memang tadi memang ada Keke menjawab, ya memang pernah diberi hadiah berupa piano. Tapi pada saat ditanya apakah Keke juga pernah ketemu, ya belum pernah. Tadi apakah ditanya juga apakah Keke mau untuk ketemu, ya dia jawabnya mau. Seperti apa melihat anak di ruang pemeriksaan? Saya awalnya mendampingi, tapi kemudian saya sempat keluar karena nggak tega lah, nggak sampai hati gitu. Anak sekecil itu mesti datang satu ke instansi yang seperti ini gitu ya, kalau maksudnya saya ibunya nggak sampai hati lah. Dia sendiri padahal tidak tahu ya, mungkin bisa dibantu atau seperti apa? Ya, jadi tadi yang bikin lebih saya sempat keluar dampingin Keke adalah Keke bilang saya pengen punya, ditanya oleh penyidikan, Keke pengen punya ayah seperti teman-teman yang lain dan pengen tahu papanya siapa. Itu jawaban Keke ya? Makin merasa beban atau semakin merasa ingin memperjuangkan sampai Iya. Jadi saya kasih terus berjuang ke Keke. Apalagi ngeliat tadi ya Keke sih santai karena kan alhamdulillah penyidiknya pun seperti teman gitu kan, nggak seperti kita meriksa orang besar. Tapi gimana pun juga saya nggak tega ngeliat Keke mesti datang. tadi Bang Ferry juga bilang apa yang ditanyakan sama Keke dan dijawab semua, karena dia mengenal orang itu, dia pernah diberikan hadiah ya kan, berarti memang itu benar-benar terjadi dan nyata ya, bisa dibilang bukan sebuah ataupun memang hanya karena bisnis seperti yang pihak sana bilang. Ya memang semuanya memang nyata, semuanya memang fakta. Kan tidak mungkin kita melaporkan seseorang itu tanpa ada bukti ya. Cuma permasalahan di sini kan baik yang di perkara pidana ataupun yang di perdata kan pembuktian kita kan cuma di tes DNA. Tapi kalau bila sudah disarankan, baik majelis hakim sudah menyarankan untuk DNA, dari pihak penyidik juga sudah menyarankan untuk tes DNA, tapi kalau tidak mau dilakukan, bagaimana? Kenapa sih nggak sih Bang? Kalau khususnya untuk yang ini ya, Karena berunsur pemaksaan, karena kan statusnya terlapor masih saksi kan. Nah, tadi kan untuk disarankan untuk tes DNA kan sudah diberitahu. Tapi kalau terlapor juga tidak mau melakukan tes DNA, kan agak membingungkan gitu. Dalam arti begini, seseorang yang sedang dalam tuduhan dan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar, kenapa dia tidak mau? Nah, berarti kan publik bisa menilai kenapa orang itu tidak mau melakukan pembuktian bahwa apa yang dituduhkan ke dia itu tidak benar. Bang, pelaporan ini sendiri bisa mengakibatkan ke hukum pidana? Hukum pidana Maksudnya ada pidananya gitu? Ya memang ada pidananya, cuman kan sementara ini kan statusnya kan terlapor kan masih saksi. Jadi belum ada unsur paksaan untuk melakukan tes DNA, tapi hanya diminta untuk disarankan melakukan tes DNA. Tapi kan kembali lagi, terlapornya mau atau tidak. Nah, pelaporan ini kan seputar pelantaran anak ya? Iya. Nah, berarti kan ada pidananya Bang? Betul. Iya. Nah, sejauh ini yang bersangkutan kemarin sudah datang kabarnya? Sudah. Nah, mungkin ada informasi apa Bang? Kalau info yang saya dapat kemarin saya tanya apa yang dilakukan dalam BAP mereka kemarin pelapor, ya tidak banyak diberitahu ke saya ya, kita kan sebagai pihak pelapor. Tapi intinya yang agak membingungkan saya, ada info yang mengatakan bahwa terlapor ini mau untuk melakukan tes DNA, tapi bila di luar permasalahan ini semua, jadi tidak ada laporan pidana, tidak ada gugatan, itu justru malah bikin dari pihak kita juga jadi makin bingung. Kenapa? Karena pada saat sebelum saya melakukan gugatan, pada saat saya melakukan laporan pidana, saya kan sudah minta itu. Jauh sebelum media tahu, jauh sebelum orang banyak yang tahu, saya sudah minta, ayo kita lakukan tes DNA secara kekeluargaan saja. Itu kan kita sudah minta, tapi kan tidak mau. Ya, dan akhirnya yang bersangkutan mau, gimana Bang? Akankah
pencabutan laporan itu Ini akan pihak terjadi? merasa mau tes DNA tapi Ya, maksudnya ini dia bicara seperti ini dalam arti apa gitu loh, tujuannya seperti apa kan gitu. Kenapa? Karena apa yang dikatakan ya saya juga kan belum, saya kan tidak mendengar secara langsung info itu kan, cuman info yang masuk ke saya bahwa dia mau melakukan tes DNA kalau tidak ada permasalahan ini semua. Kalau memang terbukti itu memang anaknya, ya dia mau bertanggung jawab. Sementara permasalahan yang dibicarakan itu sudah saya minta jauh hari, iya, jauh hari di awal tuh saya sudah minta itu. Jauh sebelumnya dia tahu orang-orang pada itu saya sudah minta itu, tapi kan tidak mau. Nah, kenapa sekarang kembali lagi ke situ? Nah, itu kan yang saya bingung kan. Toh lagi pula, apa nggak lebih baik pada saat laporan resmi, gugatan resmi, di situ dia melakukan tes DNA? iya benar. Kan di situ harusnya dia melakukannya, karena resmi semuanya kan. Nah, kalau kemarin yang saya minta ke keluarga mungkin itu tidak resmi, bisa dibantah juga. Tapi kalau sekarang kan resmi. Kalau misalnya tidak terbukti kan dia bisa melaporkan balik klien saya. Nah, tapi kan sekarang dia malah info yang masuk ke saya malah seperti itu lagi, jadi mundur lagi. Ya. Tapi belum terjawab, Bang. Info yang saya dapat itu memang benar langsung dari terlapor ya. Ya. Kan dari awal kita sudah bilang kita kan mau secara kekeluargaan. Ya tidak masalah kita untuk cabut laporan asal dia mau tes DNA. Gimana menanggapi tadi yang disampaikan Bang Ferry? Ya kurang lebih sama lah, kurang lebih sama. Saya tetap mengharapkan kekeluargaan gitu ya. Kalau memang benar statementnya seperti itu ya kami lihat saja langkahnya ke depan seperti apa dari pihak dokter. Dan berharap ada angin segar apa dengan Saya berharap yang terbaik buat Keke. Jadi bukan angin segar, semua ini masih untuk Keke. Tapi merasa dipermainkan nggak sih teh? Karena seperti yang tadi Bang Ferry bilang gitu kan, kok ada info ini gitu, kenapa nggak jauh-jauh hari kemudian datang ke keluarga? Seperti dipermainkan, padahal sebenarnya kasus ini adalah ada. Dipermainkan tidak gitu, tapi lucu aja jadi berlarut-larut dan kembali ke awal gitu kan. Tapi semua ini proses ya, jadi saya ikutin aja. Dengan jawaban yang Kiki sendiri di tempat di para penyidik itu semakin yakin nggak sih? Ya dari awal sih ya saya yakin. Pembuktiannya cuma tes DNA. Kan permasalahannya juga di putusan MK kan sudah jelas. Pembuktian permasalahan seperti ini adalah tes DNA. Ya, berarti kita harus melakukan tes DNA. Pembuktian cuma di situ. Cuma kalau tes DNA tidak mau dilakukan, bagaimana kita bisa membuktikan? Tidak bisa dipaksakan dari pihak. Tidak bisa dipaksakan. Karena kalau untuk yang perkara pidana ini memang dia masih saksi. Kalau untuk di perkara yang perdata kan memang hakim sudah menyarankan untuk melakukan tes DNA. Nah kan kembali lagi ke tergugat sama terlapornya, mau nggak dia melakukan tes DNA? Ya seperti yang saya bilang tadi, masa ada orang sedang dituduh, ada kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak salah, dia tidak mau. Ya biar aja publik yang menilai. Ya, gitu. Kalau untuk yang pidana mungkin selanjutnya kalau ada saksi tambahan, mungkin tambahan atau enggak ya kembali lagi memanggil si terlapor. Iya. Terlapor baru sekali ya Bang dipakai. Baru sekali hadir. Ya. Yang pertama kan nggak hadir, yang kedua hadir. Sempat ada foto yang beredar dari pihak sana Bang, dari pihak lawyer sempat datang ke sini. Namun ada pembicaraan Dari lawyer mana? pihak kerja gitu ya. Dia datang ke Polres Jakarta Selatan. Dia bilang nama Citra Kirana. Itu dalam masa proses ini juga kan Yang waktu pas kapan? beberapa hari lalu sih foto itu beredar di Instagram. Oh, kalau Masih berhubungan dengan ini juga. saya rasa bukan, karena saya juga diinfoin juga tuh masalah foto itu, tapi saya lihat di situ tidak ada Reski. Karena kan permasalahan klien saya sama Reski, bukan sama istrinya kan. Jadi saya rasa nggak ada hubungan sama keluarga. Sama perkara ini nggak ada hubungan. Dari semua perjuangan yang sudah kamu lalui hari ini sampai detik ini, Rizky sendiri ada komunikasi atau mungkin pernah mencoba berusaha atau apa? Kalaupun ada komunikasi, baiknya kan dilakukan ke pihak kuasa hukum kan, kalau sudah diwakilkan. Tapi itu pun tidak ada. Secara pribadi ke kamu? Apalagi tidak ada sama sekali. Mungkin tadi setelah diberikan pertanyaan, Kiki sendiri ada menanyakan nggak sih ke Mbak Weni itu ngapain atau seperti apa? Enggak. Keke tahu, cuman dia diam. Gitu. Tapi tadi udah ada beberapa pertanyaan dari penyidik yang dia jawab apa adanya. Aku kan masih kecil,
Aku belum ingat, aku nggak ingat apa-apa. Emang itulah benar-benarnya Keke. Karena waktu dia ketemu Resti kan umurnya masih nggak akan mungkin ingat lah, masih di bawah setahun gitu kan. Dan dia ngomong seperti itu kepada dia. Aku nggak tahu, aku nggak ingat. Tapi wajahnya masih diingat lah ya. Tapi dia tahu ada foto, tapi aku tahu ada foto aku digendong sama artis. Dia bilang gitu ya. Ya. Tapi menjelaskan ke Keke tadi soal dia pengen seperti ayah. Punya ayah seperti punya ayah gimana? Kebetulan tadi itu saya tahu dari kuasa hukum karena pas sesi itu saya keluar nggak tega, nggak sanggup lah gimana pun juga. Kami ibu ya, nggak genah ngeliat anak di ruang itu. Tapi menjelaskan ke Keke sendiri seperti apa sebagai seorang ibu ketika anaknya mengungkapkan rasa Nanti pada waktunya yang maksudnya Keke cukup umur, materi ini akan aku beritahukan. PR saya lah. tapi sejauh ini pasti ada sekali dua kali bertanya. Enggak. Kita berdua sama-sama nggak ngindarin, cuman tahu sama tahu lah gitu. Keke juga menjaga perasaan saya. Agenda untuk PP sendiri mungkin ada lagi kan setelah itu? Itu tadi agendanya mungkin kalau ada saksi tambahan ya saksi tambahan atau enggak pemanggilan dari terlapor kembali. Berarti untuk Kekenya Tapi pasti akan diupdate kalau kita dari pihak kepolisian pasti mereka akan update. Berarti dari untuk Kekenya sudah cukup ya Pak ya? Saya rasa udah cukup kalau. Atau Teteh sama Abang mewakili apa yang mau disampaikan untuk Reski Dari boleh. Kalau untuk Resti sih nggak ada lagi yang perlu disampaikan, cuman mari kita ikuti prosesnya dan tolong jangan berlarut-larut. Tolong segera untuk legowo, untuk tes DNA, untuk kepentingan Keke. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.